Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukamaju, bagi yang mewakili yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sukamaju yang berbahagia. Mohon izin kali ini merepoti Bapak Ibu lagi kaitannya dengan kegiatan pengimbasan atau diseminasi aksi positif dari kegiatan guru penggerak. Harapannya dari CGP ini adalah kami mengikuti program, setelah mengikuti kami sampaikan kepada teman-teman, sehingga cukuplah kami yang berwiriwara, berkegiatan siang malam, namun hasilnya kita imbaskan dan diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat memahami dan mengerti ternyata CGP itu programnya seperti ini sehingga bisa melaksanakan di kelasnya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan tentang budaya positif Bapak Ibu. Kalau kemarin kan tentang visi dan prakasa perubahan, bagaimana caranya membuat visi. Kalau kali ini kegiatannya adalah budaya positif. Memang arti positif itu lebih terkesan baik, meskipun tidak semua positif itu baik. Ada beberapa contoh kata positif yang artinya kurang diminati. Yang pertama, misalkan ada orang pada saat kegiatan, pada saat COVID kemarin, kalau orang dikatakan dia positif berarti bagus apa buruk ya? Kan orang pikir nggak iso ya negatif aja. Ternyata positif itu tidak serta-merta hal yang baik. Begitu halnya dengan orang yang cek narkoba. Oh dia tangkap, kenapa? Karena positif. Artinya positif itu ternyata tidak melulu tentang kebaikan. Namun yang kali ini adalah positif tentang kebaikan. Dalam kegiatan budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dalam dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Budaya positif yang ada dalam guru penggerak itu Bapak Ibu, yang pertama pengertian dari disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Ini kaitannya dengan karakter anak. Kita pada saat ajarkan menemukan anak yang memiliki keberagaman, baik dari pola pikir, keberadaan di rumah bagaimana, keluarganya bagaimana, apakah berkat itu sudah makan atau belum, dan hal itu berimbas dengan perilaku anak-anak pada saat berada di kelas. Nah, dari 6 materi ini nanti akan mengupas tuntas dan bagaimana solusi menghadapi anak-anak yang seperti itu, gitu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Karena terkadang ada anak itu yang disiplin tidak karena positif, namun karena terpaksa. Karena saya takut dihukum, maka saya harus disiplin. Karena saya takut dimarahi orang tua, sehingga saya harus disiplin. Karena saya akan diberikan sepeda motor listrik atau apapun itu, kalau pada saat saya bisa peringkat 1. Itu kan ada karena motivasi ekstrinsik, bukan dari diri, value atau nilai-nilai kebajikan dia sendiri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Contohnya begini Bapak Ibu, jangankan anak-anak kita saja, kalau kita mau ke Banyuwangi, kira-kira kita pakai helm atau tidak? Kenapa kok kita pakai helm? Apakah karena kena tilang? Wah, daripada kena tilang becek, mending pakai helm, kan bisa jadi. Alasan yang kedua, untuk keselamatan. Yang ketiga, panas. Dari beberapa alasan itu kan ada nantinya yang motivasinya itu masuk dari internal, ada yang masuk karena akibat paksaan. Contohnya, daripada saya ketilang polisi, lebih baik saya pakai helm. Itu kan terpaksa. Buktinya apa? Kalau kita ke toko sebelah kita nggak pakai helm, kan ya? Nah, untuk selanjutnya hukuman juga sama. Daripada saya kena hilang surat saya dibawa dan saya kena hukum, apakah itu material maupun formil,
lebih baik saya pakai helm. Hal ini nanti juga akan kita kupas, anak-anak itu sebenarnya punya motivasinya apa sih sekolah itu? Apakah dia motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, atau karena hukuman, takut karena adanya paksaan. Nah, sedangkan yang diharapkan di sini adalah motivasi itu betul tumbuh karena kesadaran pribadi, nilai-nilai saya itu memang butuh belajar. Gitu. Bagaimana caranya nanti? Nah, dalam menerapkan karakter disiplin positif itu lebih erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini apabila kita kembangkan secara terus-menerus stimulus, ini nanti bisa menjadi stimulus anak-anak bisa menjadi anak yang motivasi intrinsiknya dapat. Tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Contohnya adalah pada saat kita mengadakan sholat duha berjamaah, apakah itu di waktu istighosah, ngaji pagi, kapan hari juga sempat kita mengadakan rolling sholat duhur berjamaah. Itu sebenarnya kan wujud dari pengaplikasian profil pelajar Pancasila. Hanya saja terkadang kita kurang menyadari, bisa jadi. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, ini nanti juga bisa diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari yang nantinya menjadi disiplin yang positif itu tadi, gitu Bapak. Selanjutnya yang kedua motivasi perilaku manusia. Ini sebenarnya lebih pada materi psikologis ya. Karena kita guru berhadapan dengan murid, maka kita diharapkan juga bisa memahami psikologi dari anak-anak, terutama dari kita sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu akan termotivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada dimarahi suami, istri, maka saya harus bagaimana. Itu kan bukan dari pribadi, tapi daripada kita mendapat hukuman atau ketidaknyamanan dengan orang lain. Sama halnya dengan pada saat kita di sini, murid pun juga sama. Mungkin mereka tidak kerjakan PR bukan karena dia sadar, tapi karena dia takut kena hukuman, daripada suruh lari, suruh nyanyi, suruh apa, begitu. Jadi motivasi yang pertama itu. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak-anak akan rajin, akan lebih giat karena orang tuanya menjanjikan pada saat kenaikan kelas apabila nilainya terbaik dia akan diberikan sepeda. Itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ia percaya, atau lebih singkatnya disebut dengan value atau nilai-nilai. Nah, kalau kita dari 3 tahapan ini, motivasi kita selama ini dalam melakukan kegiatan itu ada di mana? Apakah ada karena ketidaknyamanan atau takut adanya hukuman? Yang kedua, apakah karena ingin dihargai orang lain, ingin diperhatikan, ingin mendapat imbalan, ataukah karena memang ini diri saya seperti ini, kebajikan itu seperti ini, dan saya melakukan atas kesadaran saya pribadi. Nah, untuk dari motivasi ini kita bisa melihat pada diri kita sendiri, dan kita juga bisa akan merasakan anak-anak ini sebenarnya motivasinya ada di mana. Karena dipetakan ada 3, bisa jadi anak-anak yang tidak kerjakan PR mungkin awalnya dia takut karena hukuman, sehingga tinggal bagaimana caranya kita menyadarkan agar anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan itu motivasinya karena kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan atau karena ingin mendapatkan imbalan. Untuk melakukan itu maka adanya yang namanya keyakinan kelas atau sekolah, atau yang ketiga. Keyakinan sekolah ini beda halnya dengan peraturan sekolah. Jadi ada 3. Yang pertama itu keyakinan kelas, yang kedua peraturan kelas, dan yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Yang membedakan adalah kalau peraturan itu dibuat oleh lembaga dan di sana mengatur tentang detail dan adanya hukuman. Contoh, anak sekolah wajib menggunakan seragam merah putih pada saat hari Senin dan hari Selasa. Itu namanya peraturan, bukan keyakinan. Dan di situ biasanya diikuti dengan
hukuman. Kalau ada anak hari Senin tiba-tiba pakai baju pramuka, apa yang akan kita lakukan? Kan tentunya yang pertama pastilah minimal menegur. Di mana bajumu? Kenapa pakai baju pramuka? Hal itu beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan ini lebih pada arah positif. Misalnya kita membuat keyakinan di kelas 6 atau kelas 1. Nilai-nilai positif apa yang perlu kita kembangkan? Contohnya, yang pertama, sesama warga kelas saling menghormati. Ditulis nomor 1, sesama warga saling menghormati. Yang kedua, datang tidak terlambat atau lebih disiplin atau apa. Nilai-nilai itu nanti disepakati, selanjutnya ditempel, misalnya ada di sebelah selatan Bapak Ibu. Ini kemarin pada saat visi itu sebelum itu kita buat, misalnya yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itu kan bukan peraturan, tapi keyakinan, sehingga anak yang nggak pikir mau nggak mau karena sudah yakin bersama akan melakukan kegiatan itu. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, dan saling menyayangi sesama anggota kelas. Hubungannya ini nanti ada dengan segitiga restitusi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Karena manusia maka ini tidak hanya murid, berarti kita juga sama sebagai sesama manusia. Kebutuhan kita apa saja, kan begitu ya. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan ini bisa jadi terjadi pada kita, terutama saya sebagai pribadi. Apakah iya? Nanti kita kupas. Misalkan ada siswa kita, kenapa kok dia bajunya beda dengan yang lain? Yang lain bajunya sudah bagus, dia memakai baju beberapa angkatan sebelumnya diturunkan. Itu berarti dia butuh apa? Ada anak yang sekolah ngantuk saja, berarti ada kebutuhan itu yang tidak tercapai, yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang pertama itu adalah sebagai manusia kita butuh bertahan hidup. Karena bertahan hidup maka kaitannya dengan sandang, pangan, dan papan. Kalau kita tiga itu belum tercapai, maka kita tidak bisa sebagai manusia sepenuhnya. Kan pikirannya lego Mas ya, kalau nggak punya papan, nggak punya sandang. Kalau bagi siswa berarti apa kebutuhan hidup mereka? Yaitu makan. Jadi anak yang berangkatnya makan sama anak yang tidak makan itu konsentrasinya beda. Ada anak yang lesu saja, pada saat ditanya ternyata dia belum sarapan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak, harusnya kamu gini. Jadi kita bisa mendiagnosis, didekati, ditanya dulu, kamu kenapa? Bisa jadi ada 5 ini yang tidak terpenuhi. Yang kedua, ada anak itu yang butuh kasih sayang atau rasa diterima. Terkadang kan ada anak yang diem saja, karena apa? Ternyata dia tidak punya kelompok di kelas tersebut. Kan sekarang identik dengan kelompok, apakah geng atau apa. Kan terkadang ada anak 1-2 yang tidak dapat kelompok, sehingga dia di kelas lebih diem saja, pasif. Karena apa? Dia ternyata itu juga butuh kasih sayang untuk diterima. Sehingga tugas kita sebagai guru, kalau tahu hal seperti itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini kaitannya dengan anak itu kan ada yang berpikir cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Maka kita juga harus bisa memberi porsi yang sesuai. Kalau kita beri tugas semuanya sama, maka anak yang telat dia akan merasa kegugupan, dan anak yang cepat dia akan merasa bosan karena menunggu temannya. Hal ini kaitannya dengan kemampuan. Kita harus mengakui kalau dia itu peringkat 1 sampai 3 sampai 5, berarti kita butuh materi ekstra untuk diberikan kepada anak-anak tersebut. Daripada anak-anak ini jenuh nunggu, kan terkadang misalkan di buku panduan ada tugas A sampai C. Yang anak lambat mungkin masih A, anak sedang sampai B, anak yang C sudah selesai, mungkin nggak sampai 10 menit sudah selesai. Nah di sini kita juga perlu memberikan perhatian, kira-kira apa
apa yang perlu saya berikan kepada mereka. Mungkin tugas-tugas khusus seperti itu. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Terkadang ada anak itu yang disiplin, yang lain nomor kali dia tuh diomong nggak bisa lah, kan seperti itu. Apakah dia butuh kasih sayang, apakah butuh bertahan hidup? Terkadang mereka itu juga anak yang senang bebas ya. Sama enak yang tertekan. Orang yang suka kebebasan itu ternyata juga kebutuhan dasar manusia. Kita pun kalau terlalu terikat ya juga kan kita juga perlu kebebasan. Harusnya seperti ini kita harusnya ada cara yang lebih luas, lebih luang. Ternyata masih ada sesuatu yang lain yang harus dilakukan. Maka kita pun juga sama dengan seperti tadi, bisa jadi seperti itu. Kita juga butuh yang namanya kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Karena ada juga anak yang setelah itu dia merasa senang sehingga dia termotivasi lebih. Ada juga anak yang sekolah itu merasa sebuah hukuman, apalagi tentang pelajaran-pelajaran tertentu yang mana pelajaran itu tidak disukai oleh anak tersebut. Buktinya apa? Pada saat kegiatan menjelang bel istirahat atau pulang, kadang motivasinya anak di kelas beda dengan bel masuk ya. Bel masuk ya masuk biasa, ada yang semangat, anak yang lemas, ada yang terpaksa masuk. Tapi pada saat bel istirahat atau bel pulang, anak-anak senangnya yo. Pada saat ada anak yang merasa seperti itu, kita bukannya senang, kita juga harusnya mawas diri. Berarti pelajaran pada apa ini? Kan seperti itu. Artinya bisa jadi pada saat pelajaran ada anak yang nggak senang dengan pelajaran ini sehingga mereka meluapkan emosi kesenangannya pada saat bel istirahat. Apalagi ada anak-anak yang memang beberapa pelajaran misalnya numerik seperti matematik, kan terkadang ada anak yang sulit berpikir cepat, namun dia punya kelebihan verbal pada pelajaran tema, sehingga motivasinya anak di kelas itu beda antara pelajaran matematik dengan tema. Makanya kita juga perlu dari 5 ini kita kaji, kita lihat dan apa yang bisa kita jadikan solusi agar kebutuhan anak tersebut di kelas itu tercapai. Gitu. Nah, ini ada studi kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani. Nanti saja Pak Yogi kasihkan. Mulai nangis, waduh, gak senang karo gurune. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya, Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita pelajaran di kelas tidak tahu dengan pribadi satu persatu, kita nggak tahu isi hati anak-anak ya. Tiba-tiba ada satu anak pulang menangis, mengadu karena dia merasa tidak senang dengan gurunya. Kita di sini bagaimana? Apakah kita serang balik? Enggak tahu Bu. Apakah kita mencoba mencari informasi CGP ini solusinya bagaimana apabila ada kejadian seperti itu? Lanjut kan? Yang pertama, Bu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Berarti pada saat pelajaran si Dinda ini nulis kalau nyanyi-nyanyi, terus Bapak Ibu atau sama Bu Rani tadi ditegur, jangan bersenandung, ojo nyanyi, gak mulai ini. Ternyata anak itu diam, tapi dalam hati ternyata dia merasa kok seperti ini, gak senang. Nah, ternyata kebutuhan apa yang dia perlukan pada saat itu? Kan kesenangan. Dia itu juga butuh kesenangan ternyata. Terus yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kita kan sedetail itu enggak sampai ada merasa anak berjepit bagus atau gimana. Terkadang kan mungkin ada anak yang merasa ingin perhatian itu dan kita tidak perhatikan. Berarti ini tentang apa? Kasih sayang. Jadi anak itu juga butuh kasih sayang tentang hal itu. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja.
Dan memang terkadang kita lebih pada seperti ini ya, lebih pada apa itu? Pidato ya, ceramah, lebih pada ceramah. Dan ternyata ada juga tuh anak yang diem aja, apakah dengarkan atau bosan atau nanti kita nggak tahu. Dan itu jadi refleksi bagi kita sebagai seorang guru. Kalau ada hal yang seperti itu, maka kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dinda? Yaitu dia butuh kebebasan. Dia nggak mau hanya diem aja, dia mungkin juga mau mengerjakan sesuatu, misalnya kerja kelompok atau yang lain. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Terkadang kan anak gambarnya awal kita yang mungkin merasa bercanda, kita ambil dulu tuh gambarannya Dinda. Ya maksud kita kan biar dia sadar mungkin gitu ya. Ternyata si anak kan dalam hatinya ya cuma tetap aku isi kan gitu, bisa jadi. Pada saat itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, ternyata dia pulang nangis itu ada sebabnya. Setelah kita adakan wawancara, ada konseling, ternyata dia merasa 4 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi sehingga dia pulang merasa nangis. Kalau kebutuhan yang bertahan hidup, berarti dia berangkat sudah sarapan dan bisa jadi dia juga diberi uang saku. Artinya kebutuhan hidup bertahan hidup dia nggak butuh untuk 5 kasus ini, sehingga tinggal 4. Lanjut, Mas. Nah, kalau sudah ada permasalahan seperti itu, maka nanti akan berlanjut pada 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang jadi urgent dari materi ini, Bu. Karena posisi kontrol ini menentukan kita ada di posisi mana sebagai seorang guru apabila ada murid kita melakukan kesalahan. Dan namanya murid pasti juga ada salah.